Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Saputra dari kelas TMM 2A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari materi CSS kita kali ini. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian dari CSS. CSS atau Cascading Style Sheet adalah suatu bahasa style sheet yang digunakan untuk mengukur tampilan suatu website, baik tata letak, jenis huruf, warna, dan semua yang berhubungan dengan tampilan. Pada umumnya, CSS digunakan untuk memformat halaman web yang ditulis dengan HTML atau XHTML. Yang selanjutnya yaitu 3 cara dalam penulisan CSS. Yang pertama ada internal CSS atau ditulis di dalam teks yang ditulis dengan style. Inline CSS ditulis di atribut elemen HTML. Yang ketiga yaitu external CSS ditulis di file CSS terpisah dengan HTML. Bagaimana contoh dan caranya? Yuk kita bahas di Sublime. Nah, di sini ada 3 penulisan, yaitu internal, inline, dan eksternal. Pada penulisan internal yaitu pada sini yang dimulai dengan style dan diakhiri dengan style. Ini yang disebut internal, yang berarti penulisannya ada di dalam di antara style. Nah, yang kedua yaitu inline CSS ditulis di atribut HTML. Nah, maksudnya di sini atribut HTML H1 masuk style, color, red. Nah, ini contoh untuk penulisan inline. Lalu yang ketiga yaitu external CSS ditulis di file CSS terpisah dengan HTML. Nah, begini dia maksudnya. Nah, di sini saya menuliskan herb CSS saya, berarti saya memanggil file CSS yang dibuat terpisah, yaitu ini. Nah, di sini saya membuatnya. Nah, di sini saya memanggilnya. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Link memanggil CSS saya .css, jangan lupa tambahkan .css. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga yaitu selector ID digunakan untuk memanggil style CSS dengan nama unik. Artinya hanya dipakai sekali dalam setiap proses. Apabila ada pemanggilan ID lebih dari 1, maka akan dijalankan hanya ID yang pertama. Penulisan ID pada CSS menggunakan tanda pagar. Seperti contoh ini. Pagar iteos. Color blue, background color red. Nah, tutup. Div ID iteos. Nah, di sini. Nah, kita buka di Sublime ya. Nah, ini dia contohnya pagar hidden. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita memanggilnya dengan div pakai ID. Nah, apabila kita membuat selektor menggunakan pagar, berarti kita memanggil untuk menampilkannya dengan menggunakan div ID. Nah, gitu teman-teman ya. Lalu yang ketiga yaitu yang keempat. Nah, selector class. Selector class adalah kebalikan dari ID. Jika ID hanya dipakai sekali dalam setiap halaman, class merupakan selektor yang dapat digunakan atau dipanggil secara berulang-ulang. Penulisan kode CSS class diawali dengan tanda titik seperti ini. Titik web begist dalam ini kalau
yellow background color drop. Nah, dipanggil dengan div ID. Sama ya dengan seperti tadi, cuman bedanya kalau selektor ID dia hanya dapat dipakai dalam satu kali dalam setiap proses. Kalau selektor kelas itu digunakan berulang-ulang kali juga bisa. Nah, ini contohnya seperti ini. Titik kotak. Nah, ini dia. Sini ya. Nah, di sini juga manggilnya div pakai kelas. Nah, gitu ya. Jadi bedanya juga di sini nih. Kalau pakai kita selector ID, jadi kita dipanggilnya pakai selector ID, pakai ID. Kalau di sini kita pakai selector class, jadi dipanggilnya div class kotak 1. Nah, begitu dia. Oke, lanjut lagi yang kelima. Pengertian properti CSS. Nah, properti CSS adalah jenis style atau elemen yang dapat diubah dari sebuah tag HTML. CSS memiliki puluhan properti yang dapat digunakan agar menampilkan hasil akhir yang kita inginkan. Hampir semua properti dalam CSS dapat dipakai untuk seluruh selektor. Jika selektor digunakan misalnya untuk mencari seluruh tag P, artinya paragraf, maka properti adalah efek apa yang ingin dimanipulasi di tag P tersebut, seperti ukuran teks, warna teks, jenis fotonya, dan lain-lain. Nah, sebelum saya lihatkan contohnya, kita bahas juga pengertian value CSS. Value CSS adalah nilai dari properti. Misalnya, untuk properti background color yang digunakan untuk mengubah warna latar belakang dari sebuah selektor. Value atau nilainya dapat berupa red, blue, black, atau white. Nah, di sini saya akan melihatkan contohnya, yaitu di sini ya. Nah, ini H2 ini disebut selektor. Nah, ini disebut properti background color. Nah, di dalam background color ini terdapat sebuah warna, yaitu black. Ini yang disebut value. Nah, di sini font white maksudnya ini untuk menebalkan tulisan, maksudnya untuk menfokuskan pada tulisan ini dibuat seperti apa. Di sini kita tambahkan value-nya bold, jadi ya hasilnya jadi gelap. Nah, jadi cetak tebal, garisnya cetak tebal. Nah, seperti di sini juga. Nah, ini background color ini disebut property. Kalau blue ini disebut value. Nah, kalau di sini font style, nah ini disebut apa? Ayo, disebut property. Dan ini italic disebut juga sebagai apa? Ayo, value. Nah, gitu ya. Ini ingatkan ini ya. H2 ini selector, background color ini property, black ini value, font weight ini property, dan bold ini value-nya. Nah, oke. Nah, jadi ya beginilah hasil dari contoh yang sudah saya buat. Untuk mencari hasil dari yang saya buat ini, yaitu dengan cara mengklik kanan open in browser. Nah, ini dia. Ini saya memanggil header nih, header. Nah, ini dia yang ini contoh inline. Nah, ini H1 contoh inline yang sekarang ini masuk di color, ini propertinya value-nya red, ini di warna tulisannya merah. Nah, itu ya misalnya. Oke. Mungkin cukup lah yang sudah saya jelaskan tadi mengenai 5 buah tentang CSS, yaitu yang pertama pengertian dari CSS-nya yaitu Cascading Style Sheet gitu. Yang kedua, cara penulisan CSS pada tag HTML, yaitu ada internal, inline, dan eksternal.
dan pengertian dari selector ID, contoh penggunaan selector ID, penulisan selector ID dengan menggunakan tanda pagar, dan selector class yaitu dengan menggunakan tanda titik. Dan bedanya di sini kalau selector ID dipakai hanya sekali dalam setiap proses, dan sedangkan untuk selector class ini bisa dipakai berulang-ulang kali. Dan pada pengertian properti CSS yaitu pengertian properti yaitu untuk mencari pada sebuah tag tadi, tag pada garis tadi, dan diiringi dengan value. Nah, seperti ini contohnya ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dari saya sendiri, mohon dimaafkan. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.